Ya, kita hari ini bersyukur ya, kita bisa masuk lagi dalam pengajaran firman Tuhan dan pendalaman. Kita masuk dalam doa terlebih dulu untuk mempersiapkan hati kita dan kita minta pertolongan dari kuasa Roh Tuhan ya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami hari ini mohon pertolongan dan kekuatan dari Engkau. Dan kami sungguh-sungguh mohon biarlah Roh Tuhan membimbing kami, mengarahkan kami, dan bawa kami ke dalam satu hati yang membawa hidup kami takluk tunduk kepada firman-Mu, pada kehendak-Mu. Dan jika ada firman Tuhan yang betul-betul sulit untuk kami mengerti, kami tahu bahwa jawabannya selalu sederhana dan baik dan sangat masuk akal dalam pengertian kami sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, memiliki roh Tuhan. Dan roh inilah yang bisa memberikan pada kami satu jalan dalam iman, kami bisa mengerti dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami bila Roh Tuhan membimbing kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, hari ini kita masuk di dalam satu tema yang agak unik ya. Tema apa? Yaitu tentang Allah menyesal. Nah, ini minggu kemarin ada khotbah yang satu ayat, Kejadian pasal 6 ayat 6. Nah, itu ada perkataan Allah menyesal, dan saya bahas khusus di hari Sabtu karena perbedaan tema ya. Jadi kita bahas hari ini yang berkaitan dengan ketidakperubahan Allah. Jadi sebenarnya tema penyesalan itu berada di dalam tema utamanya adalah Allah yang tidak berubah. Nah, Allah tidak berubah itu kok bisa dia menyesal? Mengapa dia bisa menyesal? Nah, menyesalnya Allah dalam pengertian kita sebagai manusia, apakah sama? Jadi saya menyesal dengan Allah menyesal. Nah, kemudian orang memikirkan dalam kondisi manusia, menyesalnya manusia, dan kemudian memikirkan Allah menyesal. Jadi ya kemudian manusia secara umum menyimpulkan, kalau saya menyesal kan berarti ada sesuatu yang saya nggak tahu, saya nggak bisa melakukan apa-apa, dan saya tidak berdaya. Dan ya akhirnya ya sesuai kondisi keadaan berubah. Nah, apakah Allah juga seperti kita menyesalnya? Karena kondisi terbatas kita, apalagi kita berdosa. Nah, sedangkan Allah tidak terbatas, Allah tidak berdosa, Allah itu kudus. Apakah menyesalnya Allah dalam menyesal dalam kesalahan, kelemahan seperti kita? Atau Allah menyesal karena dia dalam kekudusannya, karena dia di dalam kemahatauannya. Nah, ini memisahkan satu pengertian bahwa Allah seperti manusia atau manusia seperti Allah, ya. Itu jawabannya di dalam Tuhan Yesus itu sangat jelas sekali karena dia adalah manusia, dia adalah Allah. Dan yang bisa membongkar, menjelaskan ini adalah ya Tuhan Yesus sendiri nanti, tentang dia menangisi Yerusalem, dia menangisi kondisi manusia yang tidak berubah seperti itu ya, yang terus kalau Allah tidak berubah, kalau manusia tidak berubah juga, tidak berubah apanya yang tidak berubah? Dosanya, perbuatan melawan Tuhannya. Nah, kita membaca Kejadian pasal 6 ya. Kembali kita baca Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan dulu ya. Nah, kita bahas ayatnya itu yang khususnya 5 dan 6. Ya, ayat 5 dan 6. Nah, kita lihat kejahatan manusia. Kejadian 6 ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Jadi anak manusia nih ya. Ketika manusia, ini manusia artinya manusia yang secara umum yang jatuh dalam dosa dan punya anak perempuan-perempuan. Yang kedua, maka anak-anak Allah, nah tadi kan manusia kan secara umum. Nah, sekarang anak-anak Allah, orang-orang yang mengerti firman Tuhan, orang yang mengenal janji Tuhan, orang-orang yang di dalam perawatan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Nah, kata cantik-cantik ini secara khususnya adalah menarik hati dan ingin memilikinya. Cantik. Jadi dari parasnya, dari tubuhnya, dari semua itu orang dunia ini jauh lebih cantik daripada yang orang-orangnya sendiri, orang-orang di dalam Tuhan sendiri kan, mereka juga ada perempuannya kan. Tapi mereka mengingini perempuan lain, perempuan yang bukan di dalam iman gitu. Nah, dikatakan anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Jadi menarik bagi daging mereka, menarik bagi mata mereka. Lalu mereka mengambil istri dari perempuan, dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka.
Jadi mereka suka, udah. Jadi terjadi satu mau dan mau, satu kerelaan dengan kerelaan, satu kemauan dan kemauan, dan mereka akhirnya kawin. 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Dan alasannya adalah karena terjadi pernikahan seperti itu, maka akibatnya nanti besar sekali, dan Tuhan menjagai, mengantisipasi, mencegahnya dengan apa? Dengan memberikan satu hukum baru dalam umur manusia. Jadi berapa panjang umur manusia dan dibatasi oleh Tuhan sekitar 120 tahun. Ya. 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Jadi dari keturunan itu keluarlah raja-raja yang sangat besar, sangat kuat, yang hebat-hebat. Karena ya itu tadi perkawinan antara orang-orang yang saleh dengan perkawinan tanda petik orang-orang yang berpengetahuan, yang hebat, yang cantik, yang kemudian disitulah mereka terjadi pernikahan. Dan keturunannya itu keturunan-keturunan orang-orang yang hebat semuanya. Ya, gagah perkasa, yang cantik, yang besar, yang ganteng semua. Wah, itu idola lah. Jadi itu seperti China dan Jepang itu dulu kan pendek-pendek. Akhirnya mereka mengusahakan bagaimana bangsa kami tidak menjadi bangsa yang pendek gitu. Nah, mereka mengerti ilmu pengetahuan dan mengolah semua makanan akhirnya jadi besar, jadi tinggi, yang sekarang tingginya rata-rata 170. Sedangkan Indonesia 160 gitu ya, kira-kira di bawah juga. Nah, mereka bisa 170, 80, bahkan ada yang lebih dari itu, yang besar-besar. Karena ya itu tadi, pengetahuan itu membawa mereka akan menjadi orang-orang yang gagah perkasa, yang besar, yang ganteng-ganteng seperti orang Korea itu, yang dikepoin orang Indonesia, yang sangat mengagumkan orang Indonesia, sampai artis-artis kepingin ketemu dengan orang-orang artis Korea, dan seluruh dunia juga terpukau dengan orang Korea yang begitu luar biasa, dan mereka bentuk itu ya. Nah, itu seperti zamannya kejadian ini. Nah, sebelum Nuh itu sama mirip. Jadi prinsipnya sama. Manusia tuh mencari idola, mencari hero, orang-orang gagah perkasa yang hebat sekali ya. Dan apa yang terjadi? Nah, di situ Tuhan iba ya. Hatinya itu sangat iba sekali. Ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, nah dari mana ini kejahatan? Karena perkawinan tadi terjadi satu sinkretisme dan juga satu apa ya, satu mix gitu ya, pernikahan yang campur, yang terjadi kompromi, dan itu akhirnya membawa satu dosa keluar, dosa yang begitu besar. Karena kita ya bertoleransi, kemudian kita bergumul dengan mereka dan kita kawin dengan mereka, dan di situ Tuhan sudah dibuang oleh mereka. Ya. Nah, kemudian muncul kejahatan-kejahatan yang luar biasa, sangat besar dikatakan, kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi ada 3 sebenarnya, kejahatannya besar secara perbuatan dan secara tanda petik moral dan semuanya. Wah, itu manusia sebenarnya nggak bisa terima, tapi mereka melakukan itu. Jadi seks bebas, kemudian pesta-pesta dan semuanya, makan-makan, minum. Dan itu betul-betul kejahatan yang besar sekali, dan apa yang terjadi? Kecenderungan hatinya akhirnya membiasakan manusia memiliki satu kebiasaan berdosa yang menyenangnya, dan dosa itu tidak dirasakan sebagai dosa, tapi sebagai keharusan. Sebagai sesuatu hidupnya, kalau nggak berdosa, nggak bisa hidup. Jadi kalau berdagang nggak menipu, itu artinya saya nggak bisa dagang. Gitu. Nah, di situ, saudara, itu menjadi kecenderungan hatinya dibentuk menjadi satu kebiasaan, bakat tabiat gitu ya, yang disebut wataknya, akhirnya terbentuklah wataknya, dan selalu melakukan kejahatan-kejahatan. Ya, Amerika mengatakan seperti ini. Jadi dulu itu seorang wanita perawan itu sangat dihormati. Sekarang dimalu-maluin. Kamu masih perawan. Wah, udah nggak zamannya. Kamu harus mengerti hubungan laki perempuan supaya kamu bisa nggak ditipu dengan laki-laki. Jadi kamu harus coba dulu dan lain-lain. Waduh, itu sudah beda sekali. Tahun berapa itu mulai? Nah, itu tahun sekitar 60-an. Waktu band-band itu mulai idola, Beatles ada, kemudian Mick Jagger, Rolling Stone, kemudian musik-musik Elvis Presley, dan melalui tokoh-tokoh idola ini mereka menghadirkan free sex, ya. Jadi mereka berganti-ganti pasangan dan tidak perlu ada pernikahan, punya anak pun nggak perlu. Nah, di situ.
Nah, mulai dari situlah iblis melahirkan idola-idola yang dipuja-puja manusia, dan hidup mereka di dalam kekudusan pernikahan hancur semuanya. Dan bahkan di antara semua artis itu banyak yang bunuh diri, banyak yang terjebak dengan narkoba, narkotika, dan mati mereka semuanya. Dan itu dipuja-puja manusia. Sedangkan yang tokoh-tokoh yang kekudusan semuanya, mereka nggak suka. Nah, ini terjadi, ini kondisinya. Ya. Nah, kondisi seperti inilah kecenderungan hatinya menjadi tabiat, dan hasilnya apa? Hasilnya kejahatan semata-mata. Artinya kejahatan semata-mata itu apa? Dari jahat ke jahat, dari jahat ke jahat, dari jahat ke jahat. Jadi kalau orang Kristen, dari kemuliaan untuk kemuliaan bagi kemuliaan. Nah, bagi mereka enggak. Bagi diri mereka, untuk diri mereka, untuk kesenangan mereka, untuk semua untuk ego mereka. Jadi bukan untuk Allah, kemuliaan bagi dirinya. Maka seluruh teknologi yang ada itu membawa dan dibawa oleh kuasa kegelapan itu untuk mengagungkan manusia, bukan Allah. Jadi orang-orang yang terlibat di dalam dunia digital, dunia maya, internet semuanya, itu akan dibentuk menjadi tanda petik punya kerajaan sendiri, punya keilahan sendiri, punya keilian diri sendiri. Dan mereka memperlihatkan dirinya, kecakapannya, kehebatannya, dan mereka lupa kepada Tuhan. Dan ini yang bentuk siapa? Yang membentuk kuasa kegelapan. Dan yang dipakai apa? Fasilitasnya dari Tuhan. Kepintaran dari Tuhan, berkat dari Tuhan, dan anugerah dari Tuhan, semua hikmat dari Tuhan, mereka gunakan untuk apa? Untuk meninggikan manusia supaya menjadi Allah. Dan ini dosa yang dibenci oleh Tuhan. Mulai dari Menara Babel, mulai dari Sodom Gomora, sampai kepada akhir zaman. Dan sekarang terjadi bahwa manusia diagungkan menjadi Allah. Dan itu adalah pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis itu apa? Untuk menjadikan kamu seperti Allah. Surah ini nggak habis-habis ini. Iblis itu bekerja terus supaya manusia merasakan dirinya itu tidak perlu bantuan orang lain, tidak perlu nurut orang lain, saya bebas. Nah, di situ. Surah mulai saat itulah aturan-aturan tentang kehidupan yang benar, yang baik, yang kudus, itu semua dibuang manusia dan manusia maunya sendiri. Jadi hubungan perempuan laki-laki dalam pacaran udah kebablasan semuanya. Dan kita harus tahu ini. Ya, kita harus meminta perlindungan dari Tuhan. Dan dikatakan di sini, maka menyesalah Allah. Kejadian 6 ayat 6 ya. Maka menyesalah Allah bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, sore di sini katakan memilukan dengan menyesal. Nah, banyak orang membahas ayat ini, menyesalnya dibahas, tapi pilunya hati Tuhan tidak dibahas. Jadi banyak orang-orang membahas penyesalan Allah itu tidak membahas konteks firman Tuhannya, padahal kepiluannya ini penting sekali karena apa? Iba hati karena kesedihan, karena dosa, dan Allah menyesal. Nah, saudara perhatikan, karena kejahatan manusia yang begitu besar bukan karena salahnya Allah, bukan karena Allah tidak tahu, malah Allah tahu manusia seperti ini, dan Allah menyatakan bahwa saya menyesal. Nah, saudara saya beri contoh. Ya, perasaan menyesal itu seperti apa? Ya, saya beri contoh ini ya. Ini contohnya. Ya, ini contoh aja ya. Saya sebagai orang tua, terus anak saya mengalami kecelakaan. Aduh. Dan saya sudah memberitahukan anak saya, rencana anaknya, dan kemudian anaknya itu tidak menuruti nasihat dia. Ya, yang salah siapa? Yang salah anaknya. Yang benar siapa? Yang benar bapaknya. Sudah memberi nasihat, kamu harus pakai helm, kamu harus begini, 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 hati-hati di jalan. Itu kan nasihat baik. Begitu terjadi kecelakaan, yang nyesal, yang iba, yang pilu, yang merasakan kesedihan siapa? Bapaknya atau ibunya. Dan waktu itu kecelakaan, aduh menyesal bapaknya, aduh. Menyesal kenapa? Karena anaknya tidak mendengarkan dia. Jadi saudara perhatikan di sini, waktu Allah menyesal bukan karena Allah salah, karena Allah menyesal. Alah kamu kan udah kasih tahu, kamu sudah diberitahu. Nah di sini menyesalnya Allah adalah karena dia tahu apa yang terjadi kalau kamu seperti ini, terjadi seperti ini. Dan Allah menyesal. Saudara ini sebenarnya banyak orang yang mempermasalahkan Allah menyesal. Oh Allah nggak tahu ya, Allah seperti ini. Karena mereka tidak mengerti sebenarnya. Jadi sifat Allah tidak mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tahu, dia maha kuasa, dan dia memberikan kesempatan pada manusia untuk bertanggung jawab, untuk kamu bisa menaati saya, kamu bisa mendengarkan saya.
Kalau anak mendengarkan kecelakaan enggak? Ya enggak. Kenapa? Karena dia taat, dia pakai helm, nggak akan kepalanya sampai kebentur, kegerotak, kemudian mati gitu kan. Nah, begitu anaknya kecelakaan, bapaknya saya tanya, "Apa bapaknya berbuat dosa?" Dia menyesal, "Aduh, menyesal. Kenapa kamu nggak dengar saya? Aduh, anakku, karena kamu anak saya. Saya menyesal." Orang lain, ya kita nggak ada kaitannya ya, ya paling iba aja gitu. Tapi kalau anak ada kaitannya dengan diri kita, dengan jiwa kita, dengan keberadaan kita. Karena ada ikatan darah dagingnya di sana. Nah, waktu bapak saya menyesal, seorang ibu menyesal, seorang bapak menyesal karena anaknya tidak mendengarkan dan kecelakaan. Nah, di situ penyesalannya ada penyesalan karena dia mengasihi anaknya, karena dia sudah menasihati anaknya, dan terjadilah anak yang tidak mendengarkan, yang melawan, memberontak, dan terjadilah dosa itu, dan terjadi kecelakaan, akhirnya anaknya mati. Sama gitu kan. Nah, siapa yang sedih? Ya bapaknya, ibunya. Apakah bapak ibunya berbuat dosa? Tidak. Malah bapak ibunya mencegahnya dengan kasihnya, dengan nasihatnya. Nah, saudara, di sini kita harus tahu benar bahwa menyesalnya Allah itu bisa dimengerti dengan hati kita. Saudara. Ada contohnya. Kenapa kita bisa menyesal? Karena kita berbuat baik, karena kita memberikan nasihat, karena kita sudah memberitahu dan bagaimana mengantisipasi mencegahnya. Karena kita memiliki sifat Allah. Karena kita memiliki the image of God. Gambar rupa Allah dalam diri kita. Jadi kenapa saya bisa ini? Ya itu anugerah Tuhan, itu perasaan Tuhan yang ada dalam hati Tuhan dan ada dalam diri kita, dan kita bisa merasakan perasaan-perasaan Allah itu. Ya, contoh kedua, Presiden menyesal karena terjadi kecelakaan pesawat Mandala, Lion Air, Adam Air gitu kan. Aduh, Presiden menyesal. Nah, kemudian Presiden menyesal. Kenapa Presiden menyesal? Ya karena itu adalah rakyatnya. Kan harusnya mereka bisa tidak terjadi kecelakaan kalau diteliti. Nah, setelah diteliti, itu human error. Kenapa human error? Oh, itu bannya tuh sudah harusnya diganti. Oh, mesinnya sering ngadat, tapi kemudian diperbaiki, harusnya diservis karena nggak ada uang, ya karena mungkin ada korupsi di sana dan lain-lain, udah dipakai saja gitu. Dan tidak diperiksa dengan baik. Jadi seluruh kesalahan bukan pada presiden, bukan pada pemimpinnya, presidennya. Presidennya menyesal karena dia betul-betul bagaimana kok bisa terjadi kecelakaan? Kan harusnya terjadi pemeriksaan-pemeriksaan seperti ini. Oh iya Pak, ini terjadi human error, langkah kesalahan-kesalahan seperti ini. Nah, saudara di situ. Jadi menyesalnya bukan seperti kita gitu kan. Kalau kita menyesal, aduh saya menyesal, kenapa? Aduh coba saya tadi bawa kunci, saya bisa buka ini. Saya nyesal, saya lupa. Saya nggak bawa kunci. Jadi jauh-jauh keluar kota mau buka pintu nggak bisa. Kenapa? Nggak bawa kunci. Aduh, saya nyesal, saya lupa, saya lemah gitu kan. Nah, itu menyesalnya seperti menyesalnya manusia. Jadi menyesal dari dirinya. Karena ada kesalahan-kesalahan, karena ada perbuatan-perbuatan yang kita, ya manusia penuh dengan error gitu kan, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kelemahan dan lupa, terus kemudian kita nggak inget dan terjadilah lupa gitu. Waduh, kita nyesel, aduh nyesel saya. Nah, saudara, menyesal kita itu tidak membawa ke dalam satu hati terdalam, satu kepiluan. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi di dalam Kejadian pasal 6 ayat 6 ini dikatakan ada kepiluan yang memilukan. Jadi ada yang terusik dalam hati Tuhan, yaitu apa? Satu belas kasihan Tuhan yang tergerak hatinya. Dan Tuhan Yesus seringkali juga beberapa kali tergerak hatinya oleh belas kasihan, dan dia melihat anak janda dari Nain, dia melihat orang banyak yang tidak makan, hatinya berbelas kasihan. Dia melihat Yerusalem dan hatinya berbelas kasihan. Saudara, nanti saya bahas secara khusus Yerusalem ya. Oke, jadi Allah menyesal artinya apa? Saudara, feel sorry. Nah, seperti ini, I'm sorry. Nah, kalau saya ketemu orang ya, saya mau lewat jalan, I'm sorry, saya mau jalan dulu ya. Nah, saudara, itu bisa dengan sederhana pakai kata sorry. Jadi bukan feel guilty, ya guilty feeling. Bukan saya merasa bersalah, bukan. Tapi saya merasa sorry. Jadi mengungkapkan sorry itu bukan selalu saya salah, tetapi dia bisa memohon kepada izin gitu kan, memohon sorry ya seperti ini. Atau dia menasihati orang, sorry kamu harus begini, sorry kamu harus begini, sorry. Nah, sorry itu sebagai satu ungkapan untuk mengarahkan kembali supaya sama seperti aturan-aturan yang ada, termasuk diri kita juga. Saya harus ikut aturan yang ada. Jadi Allah di sini
secara sederhana bisa jelaskan dengan merasakan satu kesedihan, feel sorry, satu iba, memilukan hatinya. Nah, saudara, ini penting. Jadi, waktu kita membaca ayat ini baru kita tahu apa? Oh, artinya ini ya. Saya tahu sekarang bedanya penyesalan Allah dan penyesalan saya. Kenapa beda? Nah, di situ bedanya adalah waktu saya merasakan menyesal, saya memiliki hal-hal yang bersifat, yaitu diri saya ini sangat terbatas sekali karena kelemahan saya. Tapi kalau Allah sempurna, Dia maha sempurna, Dia maha kudus, Dia maha tahu, Dia maha kuasa. Jadi penyesalannya itu keluar dari hatinya yang paling kudus. Karena Dia melihat manusia memberontak dan tidak taat, Dia menyesal. Sudah di sini. Jadi ini sudah jelas. Jadi kita sudah tidak ada masalah lagi mengatakan, kenapa Allah menyesal? Ya, menyesalnya Allah bukan seperti kita. Dia Allah yang tidak terbatas, tidak berdosa, Dia kudus, dan Allah menyesal karena perbuatan-perbuatan dosa manusia. Bukan karena Allahnya tidak tahu, bukan Allahnya yang salah, bukan. Jadi ini jelas ya. Jadi Allah tidak berubah, dan aku Maliaki pasal 3 mengatakan, aku bukan manusia. Nah, jelas kan? Aku adalah Allah, aku adalah Yahweh, dan aku tidak berubah. Jadi Allah tidak berubah dalam penyesalnya pun. Allah sudah tahu semuanya dan Dia menyesal. Dia mengungkapkan hatinya. Dia punya perasaan. Nah, kita bahas ini ya. Sekarang perasaan-perasaan ini. Apa arti? Oke. Nah, saudara, kita melihat ini ya. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 6. Nah, ada beberapa konteks yang kita bahas. Nah, saudara, kalau saudara mau pelajari, Keluaran pasal 32, itu juga sama. Allah menyesal melihat bangsa Israel yang bebannya luar biasa, tekar tengkuk, keras kepala, membelakangi Tuhan, tidak mau dengarkan Tuhan, terus bersungut-sungut, nggak habis-habisnya, dan selalu diberi kebaikan, selalu menuntut lagi, nggak ada habis-habisnya, nggak ada rasa ucapan syukur, tidak ada rasa belas kasihan, terima kasih, nggak ada rasa hati yang betul-betul menghormati Tuhan. Wah, mereka itu maunya, keinginan mereka itu makanan, minuman, sediakan Tuhan, sediakan Tuhan. Dan bahkan nuntut Tuhan, suruh kasih daging, suruh kasih ini. Dan luar biasanya Tuhan itu dengan belas kasihannya, dengan hatinya yang setia itu, Dia memberikan bangsa Israel apa yang diingini. Supaya bangsa Israel bukan dengan berkat, dengan mujizat itu, tambah melawan Tuhan. Harusnya dia bisa berubah. Dan dia melihat, oh terima kasih Tuhan, gitu kan. Waduh, terima kasih aku kenyang. Gitu. Enggak. Malah bangsa Israel, marah-marah dengan Tuhan. Kenapa saya seperti ini? Kenapa kita nggak kembali ke Mesir? Dan mereka menuntut terus nuntut Tuhan nggak habis-habisnya. Dan Tuhan mengatakan, ini kejahatan, aku menyesal memilih engkau. Bukan berarti, loh Tuhan yang milih kok Tuhan yang menyesal. Bukan seperti itu. Artinya bahwa karena dosamu. Dan Tuhan sudah menyediakan hatinya, yaitu pilu hatinya, supaya Dia bisa memberikan kemurahan. Nah, kepiluan hati Tuhan itu untuk membuka saluran anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak pilu, Tuhan tidak iba, dan Tuhan tidak berbelas kasihan, matilah kita semuanya. Ya. Jadi Keluaran pasal 32, Bilangan 23 ayat 18-20, dan juga di dalam 1 Samuel, Yerinya juga sama, melihat bangsa Israel begitu bebal. Yunus juga dikatakan, begitu kamu tidak mau mendengarkan Tuhan. Kenapa? Aku menyesal. Nah, kepada seluruh orang-orang yang mau dihantam oleh Tuhan Niniwe itu, Tuhan menyesal. Akhirnya Tuhan memberikan belas kasihannya, kepiluan hatinya kepada bangsa yang biadab ini, bangsa Niniwe. Tetapi Yunus tidak mengerti ini, kepiluan hati Tuhan, iba hati Tuhan, dan penyesalan hati Tuhan. Yunus diberi hati untuk supaya belajar bagaimana seorang nabi itu bisa mengerti belas kasihan Tuhan. Yunus nggak ngerti belas kasihan. Yunus kurang ajar sekali. Dia melawan Tuhan, dia melarikan diri dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan contoh, ini loh, berbelas kasihanlah kamu, seperti aku menyesal dalam kepiluan akan dosa manusia. Dan aku menyesal akan hukuman yang aku mau hantamkan pada Niniwe. Aku mau binasakan mereka. Dan mereka bertobat. Aku menyesal. Nah, saudara, jadi waktu Niniwe bertobat, Allah menyesal. Kenapa menyesal? Karena Dia tidak jadi untuk menghukum Niniwe dan seluruh penduduknya. Dan Dia menyesalnya bersukacita. Jadi menyesal memberikan hukuman, menyesal memberikan satu hatinya karena manusia berubah, dan Dia senang
penyesalan yang membawa kesenangan, penyesalan yang membawa kepada kemarahan pada Allah, penyesalan yang membawa kepada kasih yang luar biasa kepada Allah dicurahkan. Nah, itu Niniwe. Ya, kalau Kejadian enggak. Tuhan binasakan seluruh manusia, Tuhan binasakan semuanya. Nah, Kejadian juga kita lihat bahwa itu ada konteksnya ya, termasuk Ibrani pasal 13 ayat 8. Tuhan Yesus tidak berubah sampai kapanpun. Nah, Saudara, jadi ayat-ayat firman Tuhan itu begitu jelas. Allah tidak berubah, berarti betul-betul Allah tidak berubah. Kalau dia menyesal, berarti tidak mengubah rencana Allah. Tetapi penyesalannya itu di dalam ketidakperubahan Allah, Allah bisa menyesal. Kenapa? Karena dia punya segala kekuatan kuasa untuk mengubahkan semuanya dalam rencana dia yang agung. Nah, Saudara, ini adalah satu hati Allah yang penuh dengan kedalaman dan kita tidak bisa mengerti setuntasnya karena kita bukan Allah. Tapi kita bisa mengerti secara pikiran kita, perasaan kita yang diberi perasaan Allah. Dan kita bisa merasakan itu karena kita ciptaan Allah dan kita adalah memiliki roh yang menjadikan kita segambar serupa Allah. Ya, oke. Saudara perhatikan, penyesalan Allah yang merupakan berasal dari kepiluan hatinya itu, saudara, ada 4 hal konteks yang kita bahas. Ya, ini juga akan terjadi di akhir zaman. Karena Tuhan Yesus memakai zamannya Nuh itu sebagai tanda akhir zaman. Yang pertama, saudara, konteks bahwa penyesalan Allah itu bukan karena kelemahan manusia, bukan karena kelemahan saya. Seperti kayak saya ada dosanya, saya ada lupanya, tidak tahunya. Bukan. Konteksnya adalah murni adalah kejahatan manusia. Ya, ada dosa yang tidak dimaafkan, yang tidak termaafkan. Yang kedua, Saudara, Allah selalu murah hati. Allah memberikan kesempatan-kesempatan. Allah memberikan kesabarannya. Allah memberikan toleransinya. Batas waktu yang panjang. Waktu Nuh membuat bahtera, hati Bapak menunggu dunia ini untuk bertobat. Allah menunggu dunia untuk bertobat. Allah menantikan hati manusia untuk bertobat. Dan dia memberikan waktu bukan 1-2 tahun, 1-2 hari. Bulanan, bukan. Tahunan, sampai 100 tahun. Hampir 100 tahun. Tepatnya sebenarnya sekitar 80 sampai 90 tahun. Ya, bahtera itu dibangun. Kalau kita lihat konteks dari umur-umur seperti itu enggak 120 tahun, enggak sampai 100 tahun. Tetapi 100 tahun, hampir 100 tahun itu kesempatan Nabi Nuh memberitakan tentang bagaimana Tuhan akan membinasakan mereka. Mereka malah menghina Nuh, mereka mengejek-ngejek, dan semuanya tidak mau dengarkan dan mereka menikmati hidup. Dan itu terjadi akhir zaman. Ya, jadi satu, konteks kejahatan yang tidak termaafkan, yang perbuatannya kecenderungan hatinya dan hasilnya kejahatan semata-mata. Yang kedua, kemurahan hati Allah di dalam keibaan, belas kasihannya. Dan dia mengalirkan itu supaya dia memberikan kesabaran, supaya manusia bisa bertanggung jawab. Nah, yang ketiga, manusia akan ditanya oleh Tuhan, kenapa kamu tidak mendengar saya? Kamu kan nggak bicara dengan saya. Kenapa kamu nggak ngomong saya? Saya kan sudah ngomong. Ini, Nuh sebagai juru bicara saya, sudah memberitakan padamu, akan aku binasakan kamu. Kenapa kamu nggak dengarkan Injil yang dibawa oleh Nuh? Berita sukacita, bertobatlah. Maka kamu akan mendapatkan anugerah Allah. Dan Nuh khotbah setiap saat tentang bagaimana Allah akan membinasakan kamu kalau kamu tidak kembali pada Tuhan. Dan Nuh dipakai Tuhan dengan keluarga yang terus mengingatkan dunia terus-menerus. Dan dunia di dalam hatinya, kecenderungannya, dan hasilnya hanyalah kejahatan dan maut, kematian, kebinasaan. Dan mereka menyenangi itu, dan manusia akhirnya tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan pertanggungjawaban. Maka di situ Allah memberikan kasih anugerah. Jadi ini semua seimbang ya. Dan yang terakhir, saudara, waktu manusia begitu terus berjalan seperti itu, maka Tuhan memiliki kepiluan hati. Dan kepiluan hati menghasilkan iba yang luar biasa. Dan iba hati menghasilkan penyesalan, dan penyesalan itu menghasilkan 2 arus. Saudara perhatikan, penyesalan menghasilkan 2 arus. Yang arus pertama, Allah dengan belas kasihannya, dengan kemurahannya, mengubahkan hati manusia. Dan di arus yang kedua, Allah membiarkan manusia dalam dosanya, dan dia membinasakan. Dan itu keluar dari hatinya. Saudara, William Perkins, yang begitu luar biasa, dia memberikan satu uraian tentang bagaimanakah hati Allah itu, dan keluar di dalam hatinya
belas kasihan, kepiluan, dan iba kemurahan itu kemudian membuka satu hati Allah yang bisa kita rasakan adalah Allah menyesal. Dan penyesalan Allah menghasilkan dua apa? Dua keputusan Allah di dalam Yohanes 3:16. Nah, surah apa? Yohanes 3:16. Barang siapa yang percaya kepada begitu besar kasihnya, betul kan? Karena begitu besar kasihnya. Jadi apa sih motivasi Allah menyelamatkan manusia? Karena kasihnya, karena belas kasihannya, karena kepiluannya kepada manusia. Dan begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, barang siapa percaya, siapapun yang percaya kepada anak, kepada Kristus Yesus Tuhan itu, dia tidak akan, nah ini saudara, kata-kata ini, yang lawannya dari kasih apa? Binasa. Lawan daripada belas kasihan itu apa? Binasa. Tidak mendapatkan kemurahan, kebinasaan. Kamu akan binasa, yang tidak percaya binasa. Terus jadi terakhir apa? Hati kesedihan Allah, dan dia akhirnya harus memberikan keputusan karena dia adil benar. Dia harus memutuskan, dia harus memberikan belas kasihannya dan membukakan hati manusia, dan dia harus menutup dan dia tidak memberikan. Dan itu pilihan pada Allah, dan itu sifat keadilan Allah. Saudara, kita nggak bisa menggaguh-gugat ini karena keputusan keselamatan bukan karena keputusan dari kita, bukan keputusan dari kemauan kita, tapi Allah yang membuka belas kasihannya di dalam hati kita, dan Allah yang menutup semuanya, dan dia tidak mau memberikan belas kasihannya. Nah, saudara, di situ Allah menyesal. Jadi ini sebenarnya sesuatu sifat Allah yang begitu dalam yang kita pelajari, saudara, yang dinamakan sebagai antropomorfisme. Ya, apa itu antropomorfisme? Saudara perhatikan. Jadi antropomorfisme adalah satu ungkapan secara manusiawi. Jadi sifat-sifat Allah yang dituliskan dalam firman Tuhan dan dituliskan Allah sendiri, bahwa sifat dia itu adalah sama seperti yang kita miliki. Loh, kok bisa sama dengan saya? Karena dia bisa berkomunikasi dengan manusia, dia memakai bahasa manusia, dia juga memakai perasaan-perasaan manusia, dia memakai cara pikir manusia, dan dia menyatakan kehendaknya, kemauannya. Aku menyesal. Nah, orang bisa, oh, Allah menyesal ya. Seperti kita ini bisa menyesal. Dan tadi saya berikan contohnya. Kalau kita melihat anak kita kecelakaan, presiden melihat satu kecelakaan terjadi, kita menyesal. Bukan karena kita salah, bukan karena kita nggak tahu. Karena kita tahu apa akibatnya kalau kita tidak teliti, kalau kita sembarangan, kalau kita tidak mendengarkan nasihat orang tua, kalau kita terus ndablek, ya itu terjadi. Waktu terjadi kecelakaan, aduh, menyesal. Kenapa menyesal? Kenapa kamu nggak dengarkan? Kenapa kamu nggak mau taat? Kenapa kamu nggak mau tunduk? Setia. Di situ. Jadi Tuhan memakai bahasa tanda petik antropos ya, dari antropomorfisme. Jadi ungkapan-ungkapan morfin itu adalah ungkapan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti. Ungkapan-ungkapan yang dikomunikasikan seperti apa yang ada dalam percakapan komunikasi bahasa manusia. Nah, saudara, kita masuk lebih dalam, artinya ada tadi kan antropomorfisme, bahasa yang dipakai oleh manusia, dipakai oleh Tuhan, dan bahasa yang ada dalam Alkitab. Saya beri contoh. Alam mengacungkan tangannya. Nah, seperti apa Tuhan punya tangan? Ya enggak, saudara. Tuhan bukan daging, nggak punya tangan seperti kita. Tuhan Yesus punya. Tapi Tuhan yang roh itu nggak ada dagingnya. Tuhan punya mata, bisa melihat. Nah, mata Tuhan segede apa gitu. Nah, kalau mata Tuhan Yesus kita tahu, ya ada matanya Tuhan Yesus karena dia jadi manusia. Kalau Allah, ya nggak ada. Itu ungkapan-ungkapan supaya kita bisa mengerti sifat perasaan hati Allah yang ada juga dalam diri kita. Nah, saudara, jadi itu antropomorfisme. Nah, yang kita masuk lebih dalam adalah kepiluan hatinya. Itu namanya antropopatisme atau pathos. Pathos itu passion, perasaan terdalam, satu keinginan terdalam, satu desire ya, satu niat gitu, satu hasrat seperti itu. Saudara, yang dalam seperti nurani yang terdalam, yang memiliki satu belas kasihan, kepiluan, itu namanya pathos. Jadi antropopatisme. Jadi antropopatisme, Allah memiliki pathos yang bisa dimengerti oleh manusia, yang bisa ditangkap oleh manusia. Ya. Apa pathosnya Allah? Jelas, Allah mengatakan bahwa
Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Allah ingin siapapun mau mendengarkan juru selamat. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi, saudara. Tapi karena mereka cenderung dalam dosa dan melawan Tuhan Yesus dan membunuh Tuhan Yesus, menggantung Tuhan Yesus, kemudian menyalibkan Tuhan Yesus, saudara. Nah, di situ kita melihat, aduh, dosa manusia ini memang kebangetan. Jadi Allah harus menegakkan keadilannya. Nah, di dalam penyesalan itulah Allah membuka peluang. Jadi pintu kemurahan dan pintu penghakiman Tuhan, penghukuman Tuhan. Dan di situ kita terima. Nah, saudara, kita bersyukur hari ini kalau kita semua menerima pintu patos Tuhan. Menerima the passion of Christ. The pathos of Christ, yang hatinya begitu dalam mengerti akan kepiluan hati Bapa dan mengerti akan kepiluan hati manusia yang tidak pernah bisa bertobat. Saudara, tanpa anugerah Tuhan, manusia itu isinya melawan Tuhan. Bangsa Israel dipilih Tuhan, tetap aja memberontak. Dan kita juga sama. Kita dipilih oleh Tuhan Yesus, daging kita ini selalu memberontak. Nah, itu Tuhan memakai istilah antropopatosme, mengerti bagaimana dalamnya hatimu. Waktu engkau melihat dosamu, saya merasakan passion dari Allah. Aduh, saya dosa lagi. Aduh, Tuhan berikan saya kekuatan. Nah, orang-orang yang diberikan kesadaran ini, diberikan patos Allah. Dan setelah patos itu apa? Saudara, ini ada urutannya. Setelah patos Allah, itu akhirnya keluarlah satu tindakan-tindakan yang disebut sebagai satu tindakan ketaatan. Satu tindakan passion yang kemudian menjadi satu pengertian dalam pikiran kita, menjadi satu ketundukan dan kerendahan hati. Jadi ujungnya nanti adalah kita menjadi orang yang rendah hati, orang yang humble, hambaku yang rendah hati, hambaku yang setia. Nah, tujuannya ke sana. Perumpamaan Tuhan Yesus mengatakan, marilah hambaku yang setia, dan berkali-kali hambaku yang setia. Dan itulah ujung daripada patos apa? Membuat manusia akhirnya setia kembali pada Allah, bukan memberontak lagi. Jadi ini sangat indah sekali ya pengertian ini. Oke, kita lihat ya yang bahasa aslinya sekarang ya, sedikit aja ini ya. Nah, saudara, bahasa aslinya di dalam Perjanjian Lama itu pakai kata naham. Naham ya. Artinya menyesal, menyatakan sepertinya Allah tidak mau tahu dalam arti untuk manusia ya. Tapi ada perubahan-perubahan di dalam rencana Allah yang kalau kita manusia berarti ya kalau Allah menyesal berarti dia rencana mau membunuh nggak jadi membunuh, mau membinasakan jadi membinasakan. Nah, saudara, sepertinya terlihat Allah tidak konsisten. Padahal kalau kita lihat terjemahan nakam ini bukan hanya menyesal seperti manusia. Ada 57 kali paling banyak adalah menghibur. Saudara. Jadi nakam itu artinya apa? Allah sedih hati, Allah ingin menghibur, ingin membalikkan, ingin memulihkan manusia. Nah, ini yang paling banyak motivasi Allah menyesal adalah untuk menghibur. Itu 57 kali. Dan supaya manusia bertobat 41 kali. Dan menghibur sungguh-sungguh itu 9 kali. Dan meredakan kemarahan Allah itu 1 kali. Jadi tidak ada satu konteks pun dalam Perjanjian Lama penyesalan Allah menyesal, dan termasuk di dalam kita manusia menyesal, itu berkaitan dengan apa? Dengan perkataan-perkataan keberdosaan dari subjeknya, dari Allah, dari orang-orang yang mengerti rencana Allah. Tidak, saudara. Jadi di situ apa yang pertama? Menghibur, mengubahkan, merestorasi. Yang kedua, mengharapkan manusia bertobat 41 kali. Dan kemudian langkah-langkah penghiburan. Dan yang terakhir, Allah akhirnya kemarahannya reda. Nah, saudara, ini lengkap sekali. Nah, saya bawakan ini karena apa? Karena saya lihat kamus ya, kamus NIDNTT yang bagian Perjanjian Lama. Nah, saudara, kemudian kita lihat bahwa konotasinya, artinya konotasi itu yang bukan kata-kata menyesal yang kita mengerti secara literal manusia, atau detonasi itu kan pengertian secara aslinya kata-katanya, tapi konotasinya. Jadi Allah waktu mengatakan menyesal, itu ada konotasinya. Arti kiasannya di dalam itu dalam sekali. Implisitnya itu dalam sekali. Eksplisitnya adalah seperti kita ngerti, oh ya Allah menyesal ya. Jadi berubah dia. Seperti ini dia nggak jadi. Nah, pengertian kita bahwa Allah menyesal karena ya kita manusia mengertinya secara literal, ya berarti nggak jadi. Kan harusnya ini nggak jadi ini. Ada perubahan gitu kan. Nah, waktu kita mengerti itu seperti hati Allah, itu ada bedanya. Kenapa? Ya tadi itu. Intinya motivasinya adalah menghibur, memberikan pertobatan, membuka
hati manusia supaya bertobat, memberikan kesempatan, dan kemudian memberikan langkah-langkah untuk manusia supaya tidak mendapatkan kemarahan Allah, murka Allah. Nah, itu konotasinya. Jadi ada perasaan Allah yang bukan patung, bukan seperti manusia juga, yang tidak berpribadi, yang tidak tergerak hatinya. Dan Tuhan Yesus seringkali menyatakan ini, kalau dia adalah Allah yang berpassion, Allah yang memiliki satu kegerakan hati, satu kemauan yang untuk membuka hatinya bagi orang-orang berdosa. Karena tanpa Allah memberikan buka hatinya, menolong manusia, tidak ada satu manusia pun yang akan bertobat. Jadi penyesalan Allah adalah membawa semua manusia untuk memiliki kesempatan supaya manusia akhirnya menerima pertobatan, dan akhirnya Tuhan menginginkan satu penghiburan dan ingin menghibur manusia. Ayo kembali pada saya. Saya akan menghibur kamu, dan saya akan memulihkan kamu. Aku akan membebat kamu. Kamu yang luka, kamu yang hancur. Aku akan memulihkan kamu, akan sediakan kamu seperti anak terhilang. Datang dengan tubuh yang hancur, dengan semua yang bangkrut. Dan Tuhan akhirnya pulihkan. Bapa itu pulihkan. Nah ini, saudara, itu artinya bahwa Allah tidak menyediakan kemarahannya, Allah menyediakan satu kemurahannya menerima anaknya, dan menghibur anaknya, meletakkan kembali anaknya sebagai anak Bapa surgawi. Wah, ini indah sekali. Jadi seluruh cerita Alkitab itu sebenarnya, saudara, tidak ada yang tidak terkait semuanya. Dan kemarin saya jelaskan kan, jadi Kristus itu berada di tengah dan dia itu yang menjawab seluruh misteri hati Allah itu di dalam dia. Ya, oke, kita yang terakhir sekarang ya, sebagai kesimpulan keputusannya. Kita lihat. Nah, saudara, nah ini, Tuhan Yesus menangis di Yerusalem. Nah, saya bacakan Lukas pasal 19. Jadi ini konteksnya persis sama. Lukas pasal 19 ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Ya, arti menangisi tentu saja passion, pilu. Dan dia mengatakan, katanya, wahai betapa baiknya jika engkau pada hari ini juga engkau mengerti. Ya, Yerusalem itu mewakili bangsa Israel. Yerusalem mewakili penduduk-penduduk orang-orang pilihan Allah. Dan dikatakan, engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Damai sejahtera, bukan kejahatan, bukan kejelekan, bukan kebangkrutan yang Tuhan rancang. Damai sejahtera. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Nah, saudara perhatikan. Waktu dikatakan Yesus telah mendekati kota itu dan ia menangis, saudara, ini memakai kata yang sama dengan menyesal dalam perjanjian lama. Nakham. Dia menangisi, dia pilu hatinya. Sudah sama, saudara. Yang dipakai kata-katanya sama. Jadi kok sampai Tuhan Yesus nangis? Kenapa dia menangis? Saudara, kenapa menangis? Karena engkau harus tahu, rancangan Allah adalah damai sejahtera. Apakah ada rancangan dosa di sana? Enggak ada. Allah menyesal, Allah menangis, menangisi orang berdosa. Bukan karena Allah yang tidak tahu kenapa orang bisa berdosa. Bukan. Karena Allah tahu betul kamu akan bisa berdosa. Dan Tuhan menyediakan penghiburannya. Tuhan menyediakan hatinya, kesabarannya. Tuhan menyediakan pertobatannya. Dan ayat 43, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu lalu mengepung engkau dan menghibit engkau dari segala jurusan. Yerusalem hancur luar biasa. Tahun 70. Lulu lantak dibakar semuanya. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Nah, saudara, kembali keluar satu teologi pelawatan Allah. Mungkin kita perlu bahas ini ya. Jadi dalam perjanjian lama banyak seringkali Allah melawat, Allah melawat, Allah melawat. Dan Allah melawat dengan nabi-nabinya, dengan juru-juru bicaranya. Dan mereka memerintahkan nabinya supaya berbicara. Allah melawat. Dan selama 400 tahun, dari Maleakhi sampai Tuhan Yesus, dikatakan dalam nyanyian Zakaria itu, bahwa Allah melawat umatnya kembali. Setelah 400 tahun. Jadi Allah ingin mendengarkan manusia, Allah ingin bertobat. Israel tidak bertobat. Dan akhirnya nggak ada jalan lain. Anak harus datang. Dan anak harus memberitakan. Dan perjamuan pesta sudah mengundang orang-orang dipilih pada nggak mau datang, pada nggak mau memperhatikan. Oke, masuk ke perempatan, jalan-jalan ke perempatan. Beritakan Injil. Semua bangsa boleh masuk, ayo masuk semuanya.
Saudara, jadi di sini kita tahu bahwa Allah ingin menyediakan hati dan dikatakan dia akan melawat umatnya. Dan waktu Yesus datang, dialah lawatan Allah. Dialah penyesalan Allah. Dialah patos Allah. Dan dia kemudian menangis dengan luar biasa. Itu bukan hanya menangisi ibu kota Yerusalem. Dia menangisi dosa-dosa bangsa Israel yang melawan Tuhan ribuan tahun. Bukan 1 tahun, 2 tahun. Saudara. Ribuan tahun yang tidak mau taat. Dan dia kemudian berdoa, dia memandang Yerusalem, dia menangis luar biasa. Dan dia berdoa pada Bapaknya. Oh Yerusalem, Yerusalem. Dikatakan di situ. Engkau melupakan akan janji Tuhan. Engkau lupa Allah bisa melawat engkau. Saudara, disitulah. Dan begitu indah tentang penyesalan ini. Dan kita belajar bersama-sama di hadapan Tuhan ya. Nah, kita lihat sekarang kesimpulannya. Saudara, kesimpulannya apa? Di dalam tangisan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah, karena ketidakmengertian bangsa Israel di Yerusalem untuk mengetahui maksud kedatangannya. Dan menolak dan membunuh Tuhan Yesus akhirnya. Menggantung dia dan menyalibkan dia. Yesus datang untuk memberikan damai pada mereka. Mereka pikir Tuhan Yesus memberikan satu penghujatan pada Allah. Penistaan dan melawan firman Tuhan. Melawan hukum Taurat dan menghapus hukum Taurat. Karena Tuhan Yesus melakukan semuanya seolah-olah melawan hukum Taurat. Hari Sabat dia menyembuhkan. Nah, saudara, ini alasan pertama. Dan di mana kota di mana mereka tinggal menggantungkan hidup pada seluruh kehidupan itu mereka. Mereka tidak pernah menyadari kedatangan akan wujud lawatan hadirat Allah secara nyata bagi mereka. Artinya ini Immanuel hadir. Dan aku tidak pernah meninggalkan engkau. 400 tahun aku tidak meninggalkan engkau. Engkau yang meninggalkan aku. Nah, itu Tuhan. Jadi 400 tahun Tuhan tidak melawat, bukan karena Tuhan tidak mau melawat, karena engkau membelakangi dan engkau sudah tidak mau mendengarkan aku. Dan jalan satu-satunya yang sempurna, aku harus mengutus anak saya. Nah itu, saudara. Imam Zakaria menyebut dalam nubuatannya tentang istilah lawatan ini dalam Lukas. Ya. Yang kedua, saudara, kesimpulan kedua, yang terakhir ya, dan ketiga. Tidak sadar bahwa mereka hidup dalam keberdosan mereka. Mereka berdosa, mereka tidak sadar, mereka merasa benar, mereka merasa memegang Taurat, mereka merasa memegang hari Sabat, mereka menunjuk Tuhan Yesus, mereka memarahi Tuhan Yesus, mereka merancang dan membunuh Tuhan Yesus karena mereka merasa bahwa engkau Allah. Bukan. Engkau menghujat Allah, maka aku akan bunuh engkau. Padahal yang dibunuh, yang diomong menghujat Allah adalah Allah sendiri, saudara. Nah, dosa inilah yang memilukan hati Bapa. Apa? Allah dikatakan menghujat Allah. Saudara, penolong dikatakan penjahat. Loh, aku menolong kamu. Enggak, kamu yang jahat. Kenapa kamu enggak nolong saya lagi? Kenapa kamu tidak bukan? Ya, aku kan menolong kamu supaya kamu mengerti. Enggak mau saya. Kamu harus tolong saya. Tunjukkan pertolonganmu. Tunjukkan kuasamu. Kehebatanmu, mujizatmu. Ayo turun dari salib. Ayo kamu selamatkan dirimu. Saudara, nggak mungkin dia lakukan itu. Kenapa? Kalau dia melakukan itu, kamu semua mati, semua binasa semua. Jadi di sini kita melihat keberdosaan itu menjadi satu mendarah daging. Dan itu harus dirubah. Kesalahan mereka yang merasakan sempurna, padahal sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Pola pikir yang rohani, yang tauratisme ini, sabatisme ini semuanya, itu akhirnya membungkam mereka semua. Dan tanpa kasih Kristus, tanpa iba dari Tuhan, patos dari Tuhan, saudara, tidak ada orang Israel yang bertobat. Ya, yang ketiga, yang terakhir, Yesus menangisi kota Yerusalem dan penduduk Yerusalem. Kenapa dia menangisi? Nah ini, saudara. Jadi tadi kan membuka pertobatan hatinya untuk supaya mereka datang pada Tuhan dan mengubahkan itu. Dan yang terakhir yang paling mengerikan adalah Tuhan mengatakan, aku akan membinasakan engkau. Aku akan menghancurkan semua Yerusalem. Dan aku tidak mau lihat lagi kota Yerusalem. Dan selama-lamanya Yerusalem tidak mau aku lihat. Jadi semua orang yang mengatakan akan membangun Yerusalem, akan membangun bait Allah yang ketiga, saudara, itu melawan semua patos Allah. Dan itu adalah penyesatan. Jadi kalau saudara dikatakan, oh nanti Yerusalem dibangun di bait Allah dibangun di Yerusalem, saudara dengarkan hari ini. Patos Tuhan. Yesus menangis kenapa? Karena mereka mengagungkan Yerusalem, mereka mengagungkan Taurat, mereka mengagungkan Sabat, mereka mengagungkan bait Allah dan seluruhnya itu, dan mereka membuang Allah dengan apa yang diperbuat oleh Allah. Dan ini dosa yang memilukan hati Bapa.
hati daripada Tuhan Yesus. Dan dia menangis luar biasa. Dan di atas kayu salib dia menangis. Dan dia berseru kepada Tuhan, Bapa, ampunilah mereka. Saudara, inilah arti penyesalan. Ya, kita berdoa di hadapan Tuhan supaya kita tidak melakukan perbuatan seperti bangsa Israel. Dan kita sadar ada janji dari Tuhan. Roh Kudus akan tinggal dalam hatimu dan kamu tidak akan seperti bangsa Israel. Kamu adalah umat perjanjian baru. Kamu akan mudah bertobat, kamu akan mudah berbalik padaku. Walaupun daging terus masih ada sampai kita mati. Tetapi saudara, Tuhan mengatakan, aku menjamin engkau. Ya, mari kita berdoa. Kita bersyukur di hadapan Tuhan.